This is Milfi, where youth expression lives. Udah malam nih, saatnya kamu healing dengan lagu-lagu dan berbagai pembahasan yang bikin pikiranmu makin tenang di zona healing malam. Millennials Radio Big Creative View. Hai, selamat malam Creative People. Assalamualaikum Creative People. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Senang sekali rasanya aku Najwa Fasira dari Jawa Tengah bisa hadir kembali nemenin kalian di malam hari ini. Stop kak, sebentar. Untuk siaran kita hari ini ada yang beda nih. Oke, Creative People, seperti yang sebelumnya sudah Kak Morika bilang, siaran kita hari ini ada yang beda sekaligus spesial nih. Kira-kira ada yang tahu nggak karena apa, Creative People? Karena apa ya? Karena apa, hayo Creative People? Ada yang tahu? Yaps, karena malam ini adalah malam yang sangat-sangat spesial, yaitu malam 4 tahunnya Millennials Radio. Millennials Radio telah mengudara selama 4 tahun. Yang pastinya ini juga merupakan salah satu hasil dari support Creative People semua, karena bisa membawa Millennials Radio sampai di tahap sekarang ini. Dan ini adalah saatnya merayakan setiap momentum dan semua pencapaian dengan bersukacita bersama kamu Creative People. Bener banget nih Kak Najwa. Sekarang saatnya kita bersukacita bersama Creative People yang sudah menemani perjalanan kita semua selama ini, tentunya di program kesayangan kamu semua, Zona Healing Malam. Creative People, kali ini sangat spesial banget. Karena apa? Kita berlima loh. Kita berlima bakal nemenin malamnya Creative People selama 2 jam ke depan, dari pukul 22 sampai 00 waktu Indonesia Barat, 23 sampai 01 waktu Indonesia Tengah, dan 00 sampai 02 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita kenalan dulu nih teman-teman penyiar. Entah kalian sadar atau enggak, kita dari tadi tuh belum perkenalan loh. Tapi pendengar setia Zona Healing Malam pasti udah gak asing lagi dong. Bener banget kak, tapi gak apalah kita perkenalan lagi. Oke, gue dulu ya kak. Gue Morika Ayu dari Lampung Selatan, dan gue dari Zona Healing Malam hari Selasa. Hai Creative People, kenalin nama aku Nabila, nama panjangku Feby Nabila. Aku berdomisili di Medan. Aku penyiar Zona Healing malam hari Rabu, kebetulan aku baru bergabung. Dan semoga kita bisa lebih kenal lagi ya teman-teman penyiar dan juga Creative People. Dan selamat bergabung Nabila. Selanjutnya kenalin, gue Christine Lawrence Manurung yang siaran langsung dari Surabaya. Dan gue adalah penyiar Zona Healing Malam pada hari Kamis Creative People. Dan aku Kinanti Tertol Aulia dari Cirebon. Aku penyiar Zona Healing Malam hari Jumat. Buat Creative People yang mau curhat atau cerita-cerita dan request lagu biar malam kamu makin damai, bisa langsung aja WhatsApp kita ke 0877 4313 6010, atau boleh juga DM ke Instagram kita di @millennialsradioid. So, stay tune terus di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam spesial 4 tahun Millennials Radio. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Millennials Radio Big Creative View. Selamat malam Creative People, setia Zona Healing Malam dan Millennials Radio. Welcome back Creative People. Seperti yang sudah kalian tahu Creative People, kita berlima hari ini akan merayakan sesuatu yang istimewa. Yap, perayaan 4 tahun mengudara Millennials Radio. Betul sekali, untuk itu hari ini kita akan merayakan pencapaian baik itu, yang kecil maupun yang besar dan yang telah kita raih selama ini. Ya benar banget kak, selain itu kita punya banyak hal yang menarik nih untuk dibahas pada malam kali ini. Creative People, pernah nggak sih kalian mengusahakan sesuatu meskipun hasilnya entah kalian sampai atau enggak, tapi kalian tetap bersyukur udah berproses sejauh itu? Terkadang kita itu harus mensyukuri atas apa yang kita dapatkan dengan segala usaha kita. Dan pastinya harus bangga dong, iya gak sih?
Betul banget tuh Kak Kinan. Kita juga harus selalu mengapresiasikan apapun hasil dari segala usaha yang telah kita lakukan itu. Meskipun entah apa itu hasilnya, tapi kalian creative people berani mulai aja udah hebat banget loh. Creative people merayakan sesuatu yang istimewa, bukan hanya tentang hinggir-binggir pakai lampu kerlap-kerlip loh. Kalau buat gue ya, perayaan adalah momen untuk merefleksikan perjalanan kita, menghargai setiap langkah yang telah kita ambil dan menyadari betapa berharganya setiap pengalaman itu. Tapi perayaan yang lebih dalam, perayaan yang menyentuh hati dan jiwa, terkadang hanya ucapan manis dan doa tulus dari orang yang terdekat itu udah cukup bikin hati kita hangat. Dan gue rasa kalau dipikir-pikir, perayaan khususnya untuk diri sendiri itu bisa dimulai dari menghargai setiap pencapaian kita. Karena nggak sedikit juga kan dari kita yang bahkan nggak tahu cara menghargai diri sendiri atas semua pencapaian yang telah kita raih. Malam ini kita mulai dari puncak, yaitu pencapaian terbesar. Coba bayangin, apa momen paling besar yang pernah kamu raih sampai detik ini nih, Creative People? Mungkin lulus di kampus impian, juara kompetisi nasional, rilis karya pertama, berhasil bangkit dari keterpurukan, atau berani keluar dari relasi yang gak sehat. Besar itu gak selalu viral, tapi sangat berarti. Pencapaian itu layak dirayakan, bukan buat pamer, tapi buat mengakui sejauh apa kamu sudah melangkah. Kalau kamu lagi ulang tahun hari ini, mungkin perjuangan paling besar buat kamu adalah bertahan di tahun yang berat. Dan itu valid. Dan ngomongin soal pencapaian terbesar, mau itu gede banget atau cuma menurut kita aja yang gede. Satu hal yang lo harus tahu, lo itu berharga. Dan ada tambahan juga nih Kak Najwa. Untuk creative people harus ingat bahwa ukuran besar tiap orang itu berbeda. Dan yang paling penting di sini adalah lo benar-benar berjuang penuh di prosesnya. Ingat, itu adalah hal yang paling penting. Iya nih Kak Christine, karena nilai nggak cuma diukur dari seberapa besar pencapaian yang udah kamu raih, bahkan kalau pencapaian kamu tahun ini bertahan dan gak nyerah, itu udah luar biasa banget. Kita ngerayain 4 tahun mengudara ini bukan cuma karena jumlah episode, jumlah pendengar, atau angka-angka di statistik aja. Tapi karena perjalanan ini penuh banget sama orang-orang berharga. Termasuk kamu creative people yang selalu dengerin dan nemenin kita setiap malamnya. Makanya sambil ngerayain ulang tahun Millennials Radio ini, kita juga mau ngingetin kalau di tiap fase besar, sedang, kecil, atau cuma niat nilai kamu gak akan berkurang sedikit pun. Sekarang coba bayangin deh sama lo creative people, pencapaian terbesar yang pernah lo raih di hidup lo itu apa? Yang bikin lo sampai bilang, wow, gue bangga banget sama diri gue sendiri. Bisa dimulai mungkin dari pencapaian kecil ya Kak. Ya, betul sekali Kak Nabila. Selain itu juga Kak, salah satu cara terbaik untuk merayakan adalah dengan rasa syukur. Dengan demikian, ketika kita mampu melihat sisi positif dari setiap hal, bahkan dari tantangan sekalipun, kita akan merasa lebih bahagia dan lebih bersemangat untuk menjalani hidup. That's the point, bersyukur. Buat kamu yang mau share pengalaman kamu, boleh banget ya Creative People bisa lewat WA di 087743136010 atau boleh juga DM ke Instagram Millennials Radio @millennialsradio atau bisa DM ke Instagram pribadi kita, boleh banget di @najwa.jw. Instagram gue di @laurenchristien. Kalau aku, @kinantiaulia_25. And last, Instagram gue di @mrkayw. Bisa juga di Instagram aku, Feby.Nabila. Jangan lupa yang A-nya 3 ya. Oh ya, creative people, gimana kalau sekarang kita istirahat sejenak sambil kita mainkan requestan lagu dari creative people. So, jangan kemana-mana ya creative people, stay tune terus di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam. Alright, enjoy listening to the music we've picked just for you. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Christine Lawrence dari Surabaya, Jawa Timur.
Millennials Radio, Be Be Creative, Creative, Be You. Be You. Hai Creative People, balik lagi nih bareng gue Christine di Zona Healing Malam. Dan di segmen kali ini, gue cuma ditemenin sama dua teman gue, yaitu Kak Kinan dan Kak Nabila. Boleh sapa dulu dong ke Creative People. Hai Creative People, kembali lagi sama aku, Kinan. Creative People, aku Nabila. Wah, pada semangat banget ya mereka Creative People. Semangatnya pada membara semua. Jelas dong Kak Christine, pastinya kita bakalan selalu semangat nih tiap bertemu sama Creative People. Ya kan Kak Nabila? Betul banget tuh Kak Kinan. Oh ya, kalau tadi kita udah ngobrolin pencapaian besar yang bikin bangga banget, sekarang kita mau geser sedikit nih ke hal-hal yang kelihatannya kecil tapi juga berharga banget. Kayak nggak harus nunggu momen besar baru kita bisa merayakannya sendiri. Kadang terbenak di pikiran kita, pencapaian itu kayak juara lomba, naik jabatan, atau bahkan jadi seorang finalis. Begitu ya, yang besar-besar dan kelihatan semua orang. Padahal sebenarnya pencapaian itu bisa banget loh dimulai dari hal-hal sederhana, kayak semisal hari ini kamu nggak telat masuk kerja, atau akhirnya kamu berani ngomong di kelas waktu presentasi, atau bahkan bisa bangun pagi tanpa main snooze alarm 5 kali terus langsung mandi. Itu prestasi banget loh. Iya, bener banget. Karena buat sebagian orang bangun pagi itu butuh perjuangan. Dan kalau berhasil tuh udah kayak layak banget buat disyukuri nggak sih? Soalnya kalau kita cuma nunggu pencapaian terbesar, kita akan lupa langkah-langkah kecil yang justru bisa bikin kita nyampe ke tujuan besar itu. Kita bisa bangun pagi, dikasih nafas kehidupan sama Sang Pencipta, itu adalah hal yang sangat besar dan hal yang paling pertama dulu dalam memulai hari untuk disyukuri. Aku setuju nih Kak Christine. Kita juga harus percaya bahwa langkah-langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih berarti daripada sekalinya besar tapi nggak ada kelanjutannya. Contohnya apa tuh Kak Kinan? Misalnya nih, ada orang yang belajar olahraga rutin, awalnya cuma 5 menit sehari. Orang yang nggak mengalami atau merasakan pasti mikir, kecil banget cuma 5 menit dalam sehari. Tapi lama-lama dari 5 menit itu, kalau dia konsisten, pasti bisa jadi 30 menit atau bahkan lebih. Dan pastinya badannya jauh lebih sehat dong. Atau buat kamu yang lagi belajar nyisihin uang, awalnya 5.000 per hari. Tapi sebulan udah 150.000, setahun bisa 1 juta. Nah, dari kecil tapi konsisten dan menurut aku itu layak banget kok buat diapresiasi. Gak lebay sih, apa salahnya sih mengapresiasiin diri sendiri, ya gak? Nah, Creative People, makanya coba inget-inget deh. Minggu ini apa pencapaian sederhana yang bikin lo senyum sendiri? Kan kalau di segmen sebelumnya kita diminta untuk sebutin pencapaian besar apa yang telah kita raih. Tapi kalau sekarang gue minta lo inget-inget pencapaian sederhana. Apa yang bikin ketika lo mengingat hal itu lo bisa senyum-senyum sendiri. Yang bikin Creative People merasa bahwa pencapaian ini tuh sebenarnya sederhana. Tapi bikin kamu merasa menjadi lebih berharga. Terkadang ya, Creative People, pencapaian sedang itu sering banget kita anggap biasa aja. Padahal dia adalah jembatan kita ke pencapaian besar setelahnya. Misalnya, berhasil selesai target kerja bulanan, atau rutin ikut kelas, banyak pokoknya deh lain-lainnya. Pencapaian yang bisa disebut pencapaian sedang ini bisa jadi penyemangat kita buat lanjut. So, jangan pernah kalian meremehkan karena ini bukti kalau kita lagi bergerak meraih impian yang lebih besar. Jadi ceritanya kita tuh lagi di tengah-tengah. Kalau pencapaian sedang aja udah bikin kita senyum sendiri, terus apa kabarnya nih dengan pencapaian yang mungkin bisa dibilang kecil dan sering banget kita nggak sadarin? Setelah ini kita bakalan bahas sedikit pencapaian-pencapaian kecil yang ternyata kalau dikumpulin bisa bikin kita bangga sama diri sendiri. Karena that's the point, bersyukur itu gak harus nunggu hal besar datang. Bersyukur itu dimulai dari hal sederhana yang ternyata nilainya gak kalah istimewa. Jadi you creative people, rayakanlah setiap pencapaian yang telah kamu raih. Karena kamu itu berharga. Kita break sebentar ya Creative People. So, stay tune terus di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam spesial 4 tahun Millennials Radio.
Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Najwa Fazira dari Batang, Jawa Tengah. Millennials Radio di Kreatif Be Bio. Creative, Be You. Creative People, kembali lagi bersama aku Nabila di Zona Healing Malam. Creative People, di segmen kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani 2 orang teman yang pastinya Creative People udah nggak asing lagi nih sama mereka. Say hi dong kak. Hai Creative People, aku Morika dan ini Halo, aku Najwa dan di segmen kali ini kita berdua bakal nemenin Kak Nabila nih dan malamnya Creative People semua. Wah, makin malam kayaknya makin seru aja nih Creative People. Oh iya, just for information untuk Kak Morika dan Kak Najwa, tadi di segmen sebelumnya bersama Kak Christine dan Kak Kinan, kita sempat ngobrolin nih soal pencapaian sederhana yang kadang kita suka lupa hargai. Dan aku jadi kepikiran hal sederhana aja jarang dihargain, apalagi hal yang bisa kita bilang itu adalah hal kecil. iya ya. Padahal dari yang kecil-kecil itu juga kita bisa lihat seberapa berharganya diri kita loh. Dan mungkin karena itu adalah hal kecil, jadinya orang nggak ngeh atau bahkan kita sendiri yang nggak sadar kalau itu terkadang sebuah pencapaian. Berarti di segmen kita kali ini harus ngobrol lebih dalam nih Kak soal rasa berharga. Biar kita nggak cuma ngejar hal-hal yang besar doang. Betul banget tuh kak, tapi masalahnya kita sering bandingin pencapaian kita sama orang lain. Jadi yang kecil-kecil ini kayak nggak layak dibanggain banget gitu. Padahal kan ya, tiap orang startnya beda-beda. Creative People, pencapaian kecil itu kadang yang bikin kita survive loh. Tapi karena nggak heboh, nggak keluar di headline hidup kita, jadi ya udah kelewat gitu aja. Kayak ibarat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau kita terus-terusan lihat ke atas doang, yang ada kita lupa buat ngehargain langkah kecil dari kita sendiri. Dan percaya deh, setiap langkah kecil itu kalau dikumpulin bisa jadi lompatan yang besar bagi kita loh. So, jangan remehin hal-hal kecil apapun itu ya, Creative People. Oh iya, aku ada cerita nih Kak Najwa, Kak Morika. Wah, cerita apa tuh? Ayo cerita-cerita. Jadi gini, aku kan baru join internship di Millennials Radio. Sebagai penyiar, aku bangga sama diri aku sendiri. Karena kan aku juga bisa lolos berkat doa dan usaha yang telah aku lakukan. So aku seneng banget rasanya bisa mencapai suatu hal yang udah jadi tujuan aku. Meskipun sebagian orang mungkin melihat aku terlalu berlebihan gitu, kayak cuma gitu doang aku juga bisa kali. Tapi aku gak terlalu menghiraukan mereka sih. Mungkin kecil di mata mereka, tapi di mata aku ini adalah salah satu pencapaian yang aku dapatkan atas hasil kerja keras aku sendiri. Aku nggak salah kan kalau aku bangga terhadap diri aku sendiri? Enggak dong Kak, aku aja bangga banget kamu bisa sampai ke tahap ini siaran bareng kita di Zona Healing Malam. Kamu ada niatan pengen ikut inisiatif aja, kamu udah hebat. Betul tuh Kak, apa yang Kak Najwa bilang. Aku juga bangga sama kamu Kak Nabila. Kamu udah berani melangkah. Yang pastinya gak semua orang itu bakalan kuat ada di posisi kamu. Kamu keren udah mencoba. Begitupun buat kamu semuanya Creative People. Jangan ragu untuk melangkah. Teruslah mencoba hal-hal baru yang positif. Dan kalau kamu Creative People mendapatkan hal seperti itu, misalnya tujuan kamu itu pengen nyelesain satu buku dalam jangka waktu 1 minggu. Karena kamu itu bukan orang yang hobi baca, dan ternyata kamu berhasil, kamu layak kok diapresiasiin. Karena gak semua orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin di mata mereka itu adalah hal yang sepele atau sederhana. Tapi di mata kita yang menjalankannya dengan penuh usaha, penuh doa, itu berharga banget sih. Jadi maksud hal kecil di sini tuh bukan berarti kecil di mata semua orang, tetapi hal kecil di mata orang-orang yang merasa dia itu sudah mampu mengerjakannya, atau mungkin bahkan dia itu tidak menyentuhnya sama sekali. Intinya, pencapaian kecil itu ibarat puzzle. Kalau nggak ada potongan-potongan kecil itu, gambarnya ya nggak akan lengkap. Kita berdua juga awalnya sama kayak Kak Nabila ya Kak Morika.
Sama-sama dari awal, berjuang bareng sampai detik ini, malahan bisa sama-sama merayakan 4 tahunnya Melty Radio. Buat kamu yang ngerasa minder karena baru mulai, atau baru tahu suatu hal, itu hal yang wajar kok. Tapi kamu harus tetap semangat, harus tetap optimis untuk kedepannya. Hargai setiap langkah kecil yang kamu usahakan, yang kamu raih, dan kalau kamu udah berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan, ingat ya, itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan kamu yang harus terus kamu lakukan dan jalani. Betul tuh Kak Najwa, tiap orang tuh startnya beda-beda. Buat sebagian orang, nyuci piring atau nyuci baju sendiri tuh biasa. Tapi, buat yang biasanya cuma nyuci pikiran, itu udah luar biasa. Nyuci pikiran, oke, itu agak deep sih. Tapi iya juga ya kak, pencapaian kecil tuh kayak puzzle. Kalau potongan-potongan itu nggak ada, gambar besarnya nggak akan jadi. So kita nggak akan bisa cuman fokus sama potongan yang gede atau hasil akhirnya doang. Bahkan kadang pencapaian kecil itu tuh yang justru membentuk karakter kita. Kayak konsisten bangun pagi, belajar nyapa orang duluan, nyelesain buku yang udah lama dianggurin. Ya garis besarnya asal bisa konsisten. Hal-hal kecil kayak gini tuh bakalan berdampak tahu. Setuju, kalau kita terbiasa ngehargain yang kecil-kecil, kita juga bisa jadi lebih gampang rasa bersyukur. Dan percaya deh, rasa bersyukur itu bikin hidup jadi gak seberat itu. Jadi mulai sekarang, jangan nunggu pencapaian gede buat bangga sama diri kita sendiri ya Creative People. Rayain yang kecil juga, karena dari situ kita sadar kalau Kita itu berharga. berharga. Oke, Creative People, di balik pencapaian yang mungkin terlihat sepele, sampai perjuangan yang menurut kita tuh pencapaian yang luar biasa banget, yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, di balik itu pastinya karena ada kombinasi dari niat, doa, dan usaha. Di segmen selanjutnya kita bakal ngobrol santai gimana sih caranya 3 hal ini tuh bisa saling ngedorong atau supaya pencapaian baik kecil maupun besar benar-benar bisa terwujud. Jangan kemana-mana ya Creative People, pantengin terus program kesayangan kamu di Zona Healing Malam. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Morika Ayu dari Lampung. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Halo Creative People, kembali lagi bersama aku Najwa dan Kak Morika di Zona Healing Malam. Kali ini aku cuma ditemenin sama Kak Morika nih. Ngomong-ngomong, kalau kita flashback dari segmen sebelumnya, kita udah pernah ngobrol dikit-dikit nih tentang pencapaian kecil yang kadang kita nggak sadar. Nah, Creative People, menurut aku pencapaian itu nggak mungkin datang gitu aja tanpa satu hal yang sangat penting. Betul banget. Ada 3 magic keys yang selalu aku percaya, yaitu niat, doa, dan usaha. Ketiga hal ini tuh kayak pondasinya. Tapi niat yang jelas, kita bakalan bingung mau kemana. Tanpa doa, kita akan kehilangan arah spiritualnya. Dan tanpa usaha, semua cuma jadi mimpi, ya nggak sih? Setuju, aku pernah loh punya niat besar, udah doa tiap malam, tapi karena usahanya gak maksimal ya hasilnya gak kemana-mana. Nihil, bener-bener nyesek banget karena ternyata doa itu butuh diiringi sama kerja keras dan usaha yang gede. Dan sebaliknya juga berlaku. Kadang ada orang yang kerja keras banget, tapi gak pernah nyempetin doa atau memastikan niatnya lurus. Dan hasilnya malah gak sesuai harapan, atau gak membawa ketenangan. Jadi, Creative People, kalian tim realistis atau jalur langit nih? Kalau aku bisa tim jauh langit sih Kak, siapa sih yang gak mau? Aku juga jadi inget nih Kak, salah satu mentor aku pernah bilang, niat itu kayak peta, doa itu bahan bakar spiritualnya, dan usaha itu mesinnya. So, tiga-tiganya itu harus jalan bareng nih, biar kendaraan kita bisa nyampe tujuan. Ya, dan lucunya, kalau salah satu nggak ada,
kadang itu jadi mogok. Entah itu mogok secara fisik karena capek, atau mogok hati karena kehilangan motivasi, ya nggak sih? Iya sih kak, aku juga pernah ngerasain hal itu. Makanya kalau lagi ngerasa stuck, aku suka cek nih, niatnya masih lurus apa enggak, doanya masih tulus enggak, usahanya itu masih konsisten apa enggak. Karena gimana ya, emang ketiga ini tuh harus selalu berdampingan dan beriringan. Tapi creative people terkadang doa itu bukan cuma minta sesuatu yang besar, tapi doa itu juga ucapan syukur atas hal-hal kecil yang udah kita punya. Buat creative people yang lagi dengerin siaran ini, coba deh kalian bikin satu hal yang pengen kamu capai bulan ini. Kamu juga bisa banget loh tulis keinginan kamu, niatnya apa di kertas kecil terus tempel di kamar kamu. Doakan setiap hari. Dan pastinya iringi dengan usaha yang konsisten. Siapa tahu di hari berikutnya, atau mungkin bulan berikutnya, atau tahun berikutnya, itu bisa jadi pencapaian yang kamu rayakan. Apalagi nih kalau lagi ulang tahun atau perayaan yang besar ya kak, biasanya orang-orang tuh punya wishlist atau harapan-harapan untuk hari-hari berikutnya. Dan doa itu bukan berarti pasrah ya, justru doa itu sebagai penguat mental kita, bikin kita ingat tujuan awal, tapi setelah doa kita harus gerak, kita harus terus berusaha, itu kuncinya. Iya nih Kak Najwa, soalnya kadang orang cuma berharap, semoga aku sukses tahun ini, tapi nggak ada langkah konkretnya sama sekali. Mau naik kelas, mau dapat kerjaan baru, mau lebih sehat, semuanya harus ada aksinya. Kalau ngomongin soal ulang tahun nih, banyak orang mikirnya cuma bertambah umur. Padahal ya yang penting adalah bertambahnya kualitas hidup. Nah, kualitas itu nggak akan meningkat kalau kita nggak punya niat yang jelas, doa yang tulus, dan usaha yang serius. Karena ya ulang tahun itu bukan cuma momen untuk bersyukur, tapi juga momen untuk kita komitmen sama diri kita sendiri. Pada akhirnya ya creative people, semua pencapaian besar lahir dari niat yang sederhana, doa yang gak pernah putus, dan usaha yang gak kenal lelah. Alright creative people, kita break sebentar ya, sambil aku putar musik yang cocok banget buat nemenin kamu nyusun niat, doa, dan usaha kamu malam ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Feby Nabila dari Medan, Sumatera Utara. Millennials Radio, Be creative, be you. Halo creative people, ketemu lagi nih sama aku Morika di Zona Healing Malam. Kali ini aku ditemenin sama dua orang temen aku nih, yaitu Kak Kinan dan Kak Nabila. Di segmen kali ini mereka bakalan nemenin aku untuk bahas tentang usaha. Ya, usaha. Karena akhir dari bagian niat dan doa itu adalah usaha. Karena ini termasuk salah satu acara yang memeriahkan HUT Millennials Radio, kita mau bahas dikit nih tentang bagaimana para stasiun radio mengembangkan diri dan berkarya. Creative people, tentunya usaha lanjutan yang bisa dilakukan bagi perusahaan penyiar bisa mencakup diversifikasi konten, adaptasi teknologi digital, dan peningkatan keterlibatan pendengar. Dalam hal tersebut, kita perlu mengembangkan strategi konten yang menarik, memanfaatkan platform digital seperti radio streaming dan podcast, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pendapatan. Bener banget tuh Kak Kinan, dalam membuat dan mengembangkan suatu program penyiaran atau podcast, kita perlu membuat program yang sesuai dengan target pendengar termasuk konten lokal, isu-isu terkini, hiburan ataupun pendidikan, meningkatkan interaksi dengan pendengar melalui kuis, polling dan sesi tanya jawab, mengembangkan podcast dengan topik yang beragam untuk menjangkau pendengar di luar waktu siaran radio. Selain itu, penting untuk kita menyediakan layanan streaming radio melalui website dan aplikasi untuk menjangkau pendengar di seluruh dunia. Membuat aplikasi mobile yang menyediakan fitur radio streaming, podcast, dan informasi terkait stasiun radio juga termasuk Kak.
Yaps, betul. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan media sosial secara luas untuk promosi program. Juga berinteraksi dengan pendengar, kita juga bisa bermitra dengan komunitas, sekolah, universitas, atau bahkan mungkin organisasi lainnya untuk mengadakan acara atau program bersama. Ada tambahan nih Kak, kita juga harus melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas siaran dan program, karena penting untuk perbaikan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan penyiaran juga perlu terus beradaptasi dan berinovasi untuk mempertahankan eksistensi dan relevansi di era digital ini. Dengan strategi yang tepat, penyiaran masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi bagian penting dari lanskap media. Wah, ternyata seperti itu ya kurang lebihnya cara kerja atau berproses stasiun penyiaran. Sepertinya kurang lebih Millennials Radio juga melakukan hal yang sama deh untuk terus berkembang dan maju sampai sekarang ini. Mungkin ya beberapa dari kalian Creative People baru tahu nih sedikitnya perjuangan Millennials Radio mengudara selama 4 tahun. Pasti kalian lihatnya itu yang enak-enaknya aja gak sih? Padahal di balik itu banyak banget perjuangan yang rekan-rekan Millennials Radio lakukan. Sama halnya seperti kita, Creative People. Mungkin sebagian orang menganggap kita itu gak ada apa-apanya. Usaha yang kita lakukan itu kecil dan semua orang mampu menjalankannya. Padahal di balik itu ada perjuangan besar yang kita lakukan, yang bahkan gak ada seorang pun mengetahui usaha yang telah kita alami dan lakukan. Tapi ya Creative People, yang terpenting itu hasil dari segala kerja keras kita loh. Segala kerja keras kita. Orang-orang di luar sana cukup tunggu aja hasilnya. Jangan sampai orang lain tahu proses yang sedang kita jalani. Ya, biar lebih enjoy aja sih. Tahu-tahu kita sampai, itu pastinya bakal mengejutkan mereka banget sih. Betul banget tuh Kak Kinan. Aku sendiri emang lebih enak aja sih kalau usaha yang kita lakuin itu di-keep, kita nunjukin hasilnya aja. Tapi ada juga kan Kak, orang yang selalu up ke media, entah itu dari niatnya sampai usaha-usaha yang mereka lakukan. Tapi ya Kak Nabila, kalau dari aku pribadi, itu gak apa-apa banget kok. Mungkin itu cara dia menghargai atau bahkan mengapresiasi dirinya sendiri atau atas apa yang dia lakukan. Selagi kita tidak saling merugikan dan itu membuat dia bahagia, ya kenapa enggak? Dan pastinya orang-orang yang telah berusaha dalam ruang lingkup hal positif pastinya sangat layak untuk diapresiasi. Oh ya, aku mau cerita nih. Dari semua pencapaian yang aku raih, aku belajar ternyata prosesnya jauh lebih bikin kita kuat ya dibanding hasil akhirnya. Kayak waktu aku ngejar target kerja, yang paling aku ingat bukan pas dapet bonusnya, tapi malam-malam begadang sama tumpukan catatan yang udah kayak buku sejarah. Iya, aku setuju Kak. Aku juga malah ngerasa pencapaian itu kayak puzzle. Ada yang langsung nyatu, ada yang potongannya nyasar dulu, tapi akhirnya ketemu juga. Dan dari situ aku belajar kalau nggak semua hal harus cepat selesai. Kadang justru butuh waktu lama biar hasilnya lebih indah. Aku juga punya satu pelajaran penting nih, Creative People. Jangan pernah remehin pencapaian kecil, karena dari situ kita bisa ngerasa, oh ternyata aku mampu. Dan rasa mampu itu yang ngedorong kita buat target-target yang lebih besar. Dan pastinya kita harus selalu bersyukur. Ya, bersyukur atas segala hal yang kita usahakan, yang kita raih. Karena ya dengan bersyukur semuanya jadi jauh lebih indah. Oke, Creative People. Setelah ada niat, doa, dan usaha, pastinya kita sebagai manusia punya harapan. Di akhir segmen ini, kita ngobrol-ngobrol dengan kelima penyiar Zona Healing Malam ya, Creative People. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Kinanti Pitrotul dari Cirebon, Jawa Barat. Millennials Radio, Big Creative Bio. Hai
Creative People, masih bersama aku Kinan di sini. Ini adalah salah satu segmen yang spesial nih Creative People, karena aku ditemenin sama 4 orang teman-teman penyiar yang pastinya kesayangan pendengar setia Millennials Radio di Zona Healing Malam. Kita di segmen kali ini ngobrol-ngobrol santai aja kali ya Creative People. Iya nih Kak, di akhir segmen ini kita manfaatkan untuk menciptakan momen-momen kebersamaan teman-teman penyiar dan juga creative people ya. Kalau sama-sama bareng orang yang nemenin proses kita tuh rasanya spesial banget ya. Contohnya kayak gini ya. Kita sama-sama berjuang, sama-sama mengusahakan yang terbaik untuk Millennials Radio ini. Khususnya Zona Healing Malam ini. Dan terkadang momen apapun kalau kita rayakan dengan tersayang, itu rasanya pasti jauh lebih manis. Setuju sih Kak Christine, aku juga pernah ya ikut perlombaan gitu yang pastinya aku berharap juara 1 dong. Tapi hasil usaha dan doaku tuh malah ngasilin yang lain. Aku dapetnya juara 3 dong. Emang agak down sih, gimana ya? Yang namanya gak dapetin apa yang jadi tujuan dan keinginan awal kita itu pasti down. Karena waktu itu gak sesuai harapan kita. Tapi aku punya teman-teman yang aku sayang banget. Mereka tetap ngerayain aku meskipun dalam hati kecil aku tuh kayak cuma juara 3. Tapi mereka tetap ngerayain aku. Jujur aku terharu banget karena merasa diapresiasin, disayangi, dan juga dihargai. Sampai aku ngerasa aku nih ya yang juara 1. Wah, dapat teman yang sayang sama kita tuh salah satu keberuntungan yang luar biasa, Kak. Aku juga waktu ulang tahun sebenarnya udah gak berharap apa-apa banget ya. Udah sepasrah. Dan gak tahu bakalan ada yang rayain atau enggak. Berusaha gak peduli juga lah pokoknya. Temen aku malam-malam malah datang ke rumah sambil bawa kue kecil lengkap sama lilinnya. Dia bilang, maaf ya, cuma bisa ngasih segini. Tapi itu malah jadi kue yang paling bikin aku bahagia. Karena bukan soal besar atau kecilnya hadiah itu, tapi karena orang yang ada di dalamnya. Aduh, ceritanya pada menyentuh hati semua nih. Seneng banget ya rasanya dikelilingi orang-orang tersayang, apalagi saling support. Aku juga seneng banget rasanya, karena setiap apapun yang aku lakukan, orang-orang di sekitar aku selalu mendukung penuh. So, aku jadi berani untuk melangkah. Setelah merenung dan bersyukur, mari kita alihkan perhatian kita sejenak ke masa depan. Apa sih yang ingin kita capai dan apa aja sih yang harapan-harapan yang ingin kita wujudkan? Membayangkan diri kamu di masa depan yang telah meraih semua impian dan cita-cita kamu. Rasakan kegembiraan dan kepuasan dari pencapaian tersebut, Creative People. Karena kadang pencapaian terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan rasa ragu dalam diri kita sendiri. Creative People, hari ini mungkin terasa biasa aja. Tapi ingat, usaha kecil yang kamu lakukan akan jadi tabungan dan menjadi langkah besar di masa depan. Jangan tunggu kesempurnaan, karena momen sempurna itu tercipta atas keberanian untuk memulai. Doa tanpa usaha adalah angan-angan, tapi usaha tanpa doa adalah kesombongan tentunya. Hidup tuh bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa kuat kamu bertahan di perjalanan. Kamu boleh kok berharap creative people, tapi kalau kamu ternyata belum sampai dengan tujuan kamu itu, kamu harus segera bangkit dan melangkah kembali. Karena apa yang kamu harapkan menurutmu itu baik, belum tentu itu yang terbaik. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Millennials Radio, be creative. Creative, be you. Creative People, kita udah 2 jam bareng di Zona Healing Malam ini. Dan itu tak terasa ya, gue ngucapin terima kasih untuk Creative People yang udah nemenin kita pada malam ini. Oh ya Creative People, untuk Zona Healing Malam selanjutnya tayang seperti biasa ya, yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, jam 10 waktu Indonesia Tengah, dan jam 11 untuk waktu Indonesia Timur. Tapi untuk Zona Healing Malam kita tayang lebih awal ya Creative People, yaitu jam 8 waktu Indonesia Barat, jam 9 waktu Indonesia Tengah, dan jam 10 waktu Indonesia Timur. Oke, buat creative people yang ketinggalan keseruan Zona Healing Malam,
cus langsung dengerin di Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Noise, dan YouTube channel Millennials Radio. So, jangan lupa untuk follow sosial media kita di @millennialsradio_, Instagram Millennials Radio ID, YouTube dan TikTok Millennials Radio, dan LinkedIn kita di Millennials Radio. Semoga obrolan kita malam ini buat kamu jadi lebih tertarik untuk mencoba suatu hal yang baru, dan jangan pernah takut untuk melangkah. Apresiasikanlah setiap pencapaian-pencapaian kecil yang ada di hidup kamu. Jangan khawatir, di jam dan acara yang sama nanti kita ketemu lagi ya Creative People. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam berikutnya. Aku Morika dari Lampung sebagai penyiar Zona Healing Malam hari Selasa. Aku Nabila dengan nama lengkap Feby Nabila dan asal Medan sebagai penyiar Zona Healing Malam hari Rabu. Gue Christine Lawrence Manurung dari Surabaya sebagai penyiar Zona Healing Malam pada hari Kamis. Aku Najwa Fasira dari Jawa Tengah sebagai penyiar Zona Healing Malam hari Senin. Dan aku Kinanti Pitertol Aulia sebagai penyiar Zona Healing Malam hari Jumat. Kami sebagai penyiar Millennials Radio, program Zona Healing Malam pamit undur suara. Bye Creative People. Udah malam nih, saatnya kamu healing dengan lagu-lagu dan berbagai pembahasan yang bikin pikiranmu makin tenang di Zona Healing Malam. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.